anak-anak ibu kelas 6 di Ponorogo. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kalau udah ketemu Bu Pita, artinya kita akan belajar tentang tematik ya. Tematik kita masih di tema 4, yaitu tentang globalisasi. Masih ingat apa itu globalisasi? Ya. Jadi globalisasi itu adalah hubungan ya yang mendunia. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia, hari ini Ibu akan membahas tentang warisan kebudayaan Indonesia yang sudah mendunia, dikenal oleh warga-warga luar negeri dan diakui oleh banyak negara bahwa itu adalah sebuah warisan dari Indonesia. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya, kita akan belajar tentang batik. Di mana batik itu adalah warisan yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Nah, batik saat ini sudah banyak digunakan oleh beberapa kalangan ya, dipakai oleh anak-anak, orang tua ya. Nah, batik juga itu bisa digunakan di acara-acara, di acara pernikahan, kemudian di acara keluarga ya, bahkan sekarang di sekolah dan di lingkungan kerja pun sekarang sudah menggunakan batik. Nah, penggunaan batik ini di kehidupan sehari-hari itu merupakan salah satu cara kita melestarikan batik supaya tetap terjaga ya. Kalau anak-anak tahu ya, batik ini awal mulanya itu ada digunakan oleh Kerajaan Majapahit ya, di salah satu daerah di Pulau Jawa, di mana batik itu digunakan oleh para raja, ratu, dan pengikut-pengikut yang ada di keraton ya. Jadi hanya digunakan oleh petinggi-petinggi saja. Nah, kemudian lambat laun karena pengikutnya itu tinggal di luar keraton, maka otomatis batik itu dibawa keluar ya, dibawa keluar oleh pengikut-pengikutnya, yang kemudian para pengikutnya itu membuat batik itu sendiri di rumahnya masing-masing ya. Setelah itu juga makin kesini dibawalah batik itu keluar, kemudian orang-orang juga pada membuat ya, untuk apa yang dikerjakan oleh wanita di rumah ya. Kemudian ya, batik itu awal mulanya dibuat dengan cara ditulis ya, yaitu batik tulis. Nah, batik pun sekarang juga sudah bermotif ya, sudah memiliki keberagaman ya, keberagaman dari daerahnya masing-masing. Nah, kita pun di daerah Lampung juga sudah batik sudah terkontaminasi ya, dikombinasikan dengan ciri khas negaranya daerahnya itu sendiri. Kayak Lampung misalnya dipadu-padakan dengan tapis ya, jadi batik Lampung. Kemudian di setiap daerah sekarang sudah punya ciri khas batik itu sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak ya, ragam motif batik itu juga sudah banyak dari luar negeri ya. Misal nih, kalau dari Arab itu ada motif hias, kemudian dari pengaruh negara Eropa itu dalam bentuk motif bunga, kemudian dari pengaruh Cina itu motif onyx atau burung api, dan pengaruh dari India dan Persia itu dalam motif merah ya. Jadi sekali lagi, batik ini adalah warisan negara Indonesia yang perlu kita lestarikan ya. Kenapa sih harus kita lestarikan? Supaya batik tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi penerus-penerusnya. Seperti itu. Dengan cara seperti apa? Ya, yang pertama dengan cara kita mempelajari batik ya, mempelajari segala kebudayaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah melestarikannya dengan cara menjaga ya, kemudian kita pakai di acara-acara tertentu supaya memang kebudayaan itu tetap ada ya. Tak hanya batik deh ya, misalnya Lampung punya kekayaan yaitu misalnya tari sembah. Nah, tari sembah itu adalah sesuatu ciri khas dari Indonesia yang perlu kita lestarikan. Gimana caranya? Yang pertama, kita menggunakan
tari sembah itu dalam awal acara-acara pembukaan di setiap acara di Lampung, kemudian juga mungkin dari pentas tari, ya kan? Itu adalah salah satu cara-cara kita melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, sekarang kok bisa sih batik itu diakui oleh negara? Ya, jadi anak-anak boleh sambil membuka bukunya halaman 43 dan 44 ya. Jadi pada saat itu pemerintah mendaftarkan ke UNESCO. Ya, jadi di UNESCO diproses, kemudian selama 4 hari. Ya, kemudian tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar representatif warisan kemanusiaan untuk budaya non-bendawi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ya. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2009 itu adalah hari pengukuhan bahwa batik itu adalah warisan negara Indonesia. Ya, jadi sejak saat itu, sejak tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Anak-anak harus ingat tuh. Harus ingat ya, hari-hari penting ya dalam Indonesia ya. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai batik. Mudah-mudahan anak-anak paham, anak-anak bisa melestarikan kebudayaan batik ya. Warisan batik itu sendiri. Tak hanya batik ya kekayaan kita, masih banyak sekali kekayaan Indonesia yang ada, seperti berbagai macam tarian, berbagai macam bentuk kain khas daerahnya masing-masing, itu juga merupakan warisan ya. Kita harus jaga, kita harus lestarikan supaya generasi-generasi berikutnya bisa dapat menikmati warisan budaya Indonesia ya. Mungkin itu saja. Kemudian ada tugas untuk hari ini ya. Silakan dibuka bukunya halaman 44 di bagian ayo eksplorasi, ada 3 soal ya. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan beragam budaya bernilai seni tinggi. Carilah informasi mengenai kekayaan budaya Indonesia lainnya beserta daerah asalnya ya. Di situ ada 7 kolom. Nanti Ibu akan sebutkan kekayaan Indonesia dan anak-anak cari daerah asalnya ya. Nomor 2, apakah kekayaan budaya tersebut perlu dilestarikan? Mengapa? Dan nomor 3, bagaimanakah cara melestarikan budaya tersebut? Nah, untuk yang nomor 1 ya, silakan anak-anak tulis kekayaan budaya Indonesia. Yang pertama adalah batik. Tulis dari mana? Yang kedua adalah tapis. Silakan ditulis ya. Yang ketiga adalah wayang golek. Yang keempat adalah lakon lutung kasarung. Kemudian yang kelima adalah tari kecak. Yang keenam adalah koteka. Yang ketujuh adalah tari saman. Silakan ditulis, dicari daerah asalnya, kemudian dikerjakan nomor 2 dan 3 di buku tematik. Paham? Ya. Silakan dikerjakan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Ibu Hairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.